Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Isnaini dengan NIM C1B021193 dari Ruang 3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu konsep siklus akuntansi perusahaan dagang, menganalisis transaksi dan menjurnal transaksi. Kita langsung masuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang? Jadi, siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Nah, pada umumnya, siklus akuntansi perusahaan dagang selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup sampai pada jurnal pembalik. Nah, untuk tahapan siklus akuntansi itu yang pertama adalah kita harus mencatat di dalam jurnal umum. Nah, untuk mencatat semua transaksi bisnis dari peristiwa dalam sistem akuntansi. Selanjutnya adalah mencatat di buku besar pembantu. Akun buku besar mengkategorikan perubahan atau debit dan kredit ini ke dalam akun tertentu. Yang ketiga adalah membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Nah, ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama ada pembayaran di muka, akrual, dan pengeluaran non-tunai. Selanjutnya adalah neraca saldo telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Konsep laporan keuangan dan proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya adalah membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun. Selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun yang permanen. Selanjutnya adalah membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba dan rugi. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah tutup buku. Nah, neraca saldo setelah tutup buku ini adalah daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Dan yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik dilakukan karena akrual tahun sebelumnya dan pembayaran di muka akan dilunasi atau digunakan selama tahun baru dan tidak lagi perlu dicatat sebagai kewajiban dan aset. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis transaksi. Nah, apa itu analisis transaksi? Nah, jadi analisis transaksi itu adalah kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Apa saja manfaat analisis transaksi? Berikut beberapa manfaat analisis transaksi, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui posisi keuangan pada periode tertentu, untuk menganalisa kelemahan perusahaan yang ada, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang kita miliki, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan ke depannya, dan sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan analisis transaksi. Nah, cara untuk melakukan analisis transaksi itu adalah yang paling pertama kita harus memahami jenis akun atau dokumen yang ada. Selanjutnya kita mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan dengan selengkap mungkin. Kemudian melakukan pengukuran transaksi, menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu jurnal transaksi perusahaan dagang. Adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum merupakan aktivitas pertama dalam siklus akuntansi. Aktivitas jurnal umum perusahaan dagang adalah kegiatan mencatat transaksi-transaksi dari siklus pendapatan dan siklus pengeluaran perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, di dalam pembuatan jurnal umum ini ada 2 metode, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Nah, untuk metode fisik adalah
Metode ini tidak menggunakan akun persediaan barang dagangan sebagai akun pencatatannya. Metode ini biasanya digunakan pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya dengan volume yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah metode perpetual. Nah, kelebihan metode perpetual ini adalah ketepatan pencatatan dan kecepatan informasinya yang lebih baik daripada metode periodik. Sistem perpetual tidak mencatat akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan akun biaya angkut pembelian ke dalam jurnal. Baik, sekian presentasi PowerPoint dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.